adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bapak bisa kembali ngajar di kelas B lagi ya. Ya. Kita ketemu ya. Ya. Udah tadi kita belajar minggu kemarin. Kita sekali belajar seminggu sekali. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Ini siapa sih? Baik. Rafi. Boleh Rafi pimpin doa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Baik teman-teman sekalian, alangkah baiknya sebelum kita memulai belajar kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, biar kita semakin dekat dengan tanah air kita bakal nyanyiin lagu nasional terlebih dahulu. Oke, boleh berdiri ya kita nyanyi Garuda Pancasila. Kalian udah tahu Garuda Pancasila? Enggak lupa aku Berarti kamu kurang nasionalis, Raffi. Ya. Yuk kita belajar, yuk kita sambil belajar, sambil kita agar kita semakin dekat dengan tanah air. Ayo kita berdiri dulu. Yuk. Pimpin oleh Anissa, oleh pimpin. Depan sini, depan Anissa. Ya, bisa di sini. Kamu bintang. Aduh, Ahmad dari mana, Ahmad? Ayo, sok. Masuk ikut Ahmad ya. Ini Garuda Pancasila, ayo pimpin Nisa. Oke, sekarang kita akan mendirikan Garuda Pancasila. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Nah, sekarang kan Bapak Ilham mau ngajarin tentang akhlak. Ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? akhlak. Ya, akhlaknya apa materinya? Afi, tahu nggak? Lupa. Lupa. Ya. Ya betul, kemarin kita belajar tentang ikhtiar. Ada yang masih ingat ikhtiar itu apa? Berusaha. Pinter. Nah, ikhtiar itu punya teman namanya tawakal. Jadi sekarang kita mau mempelajari tentang tawakal. Iya. Nah, Bapak ada pertanyaan sedikit buat kalian. Menurut kalian lebih penting mana nih? Berusaha sekuat tenaga atau ikhtiar atau menyerahkan hasilnya kepada Allah tawakal? Wah. Dua-duanya pinter Ainun, satu buat Ainun. Nah, jadi kita kalau udah ikhtiar ya, berusaha sekuat tenaga gitu. Harus disertai dengan tawakalnya kepada Allah. Karena kalau kita udah usaha sekuat mungkin, tapi kalau nggak tawakal percuma juga gitu ya. Nah, sekarang di tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian tawakal secara bahasa dan istilah berdasarkan ketentuan Islam. Lalu yang kedua ada menganalisis keterkaitan yang erat antara ikhtiar, usaha, dan tawakal atau menyerahkan diri. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku tawakal yang benar dalam kehidupan sehari-hari sesuai aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, membiasakan sikap tawakal setelah berusaha maksimal dalam menghadapi segala urusan. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan tentang pengertian tawakal. Nah, secara bahasa, tawakal berasal dari kata waqala yang berarti menyerahkan. Wakala yang berarti
mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Nah, secara istilah tawakal ialah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita udah mengejar sesuatu itu dengan sesungguh-sungguh mungkin, kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Kita menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar. Nah, tujuan bertawakal ialah untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Jadi kalau kita udah melakukan ikhtiar, udah melakukan tawakal, nanti kita bakal mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan di sisi Allah. Nah, lalu berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ialah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Oke. Di sini ada tawakal dan ikhtiar atau usaha. Jadi sebenarnya kan kemarin kita belajar tentang ikhtiar. Nah, tawakal dan ikhtiar itu saling berkaitan, saling bertautan. Jadi kalau kita udah berikhtiar, kita harus bertawakal. Kalau kita bertawakal, kita harus berikhtiar. Kayak gitu. Nah, tawakal itu dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita teh kayak mau apa ya? Kita teh kayak mau ranking 1 misalnya. Misalnya siapa? Ainur teh kayak ambisius banget di kelas. Aduh, aku pengen ranking 1 nih. Ainur belajar. Nah, tapi Ainur juga berdoa, apakah nilainya bakal bermanfaat? Nilainya bermanfaat. Bisa jadi bermanfaat nilainya mah. Cuman ridho gak Allah ngasihnya gitu kalau kita gak sambil berdoa. Nah juga bisa nih kita misalnya ranking 1 kayak tadi, tapi kita gak belajar lah, kita gak mau belajar apa tawakalnya sama Allah. Ya, yang penting aku berdoa sama Allah nih supaya dapat ranking 1, bakal dikabulin sama Allah kalau gitu. Bisa jadi kalau kalian emang punya IQ yang tinggi. Tapi kalau misalnya kalian emang malas-malasan terus, bolos sekolah, kayak main, gak belajar, apakah bakal tercapai tujuan kalian? Insya Allah, tapi ya. Nah, kalau kebalikannya gimana? Kita udah belajar kayak tadi kan, tapi kita gak tawakal kan kayak percuma juga gitu. Nah, tawakal juga dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal kayak tadi. Kalau kita udah tawakal, kita udah berusaha, kita udah belajar, kita udah kerja buat capai apa yang kita inginkan, kita harus juga melakukan tawakal. Nah, tidak dibenarkan menyerahkan tawakal segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melaksanakan usaha maksimal mungkin kayak tadi. Kayak kita ranking 1 mau belajar tapi kita gak mau belajar nih, kita cuma mau tawakal aja, itu gak baik juga ya. Kita mau dapat uang banyak, kita cuma berdoa sama Allah, ya Allah pengen uang, tapi kalian gak kerja keras buat apa ya, betul? Nah, tawakal yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk perbuatan syirik yang harus dijauhi. Kalian tahu contoh tawakal yang ditujukan kepada selain Allah? Ada tahu gak? Gak tahu. Nah, misal Bapak kasih contoh ya. Kayak misal kita ada orang nih, aduh pengen uang banyak nih, kedukun nanti satu, astagfirullah, bener gak? Itu kayak apa? Ya pengen instan dukun apa ya? Dukun udah gak ada sekarang, udah jarang ya. Tapi kalau zaman dulu, zaman Bapak masih udah ada dukun Jadi dukun kayak orang pintar, cuman dalam ajaran yang sesat. Nah gitu. Orang karena gak pintar, cuman kayaknya terbodoh-bodohi oleh dukun. Ranking 1 terus berarti kalau pintar. Sebenarnya enggak sih, cuma emang masyarakat aja terbodoh-bodohi. Tapi bukan bodoh ya, tapi terbodoh-bodohi ya. Hah? Nah makanya kalau bodoh-bodohi juga dukunnya gak punya uang gitu. Nah misal kita pengen sukses, misalnya
bapak jualan bakso misalnya. Ya. Aduh, nah bakso saya sekian misalnya gitu. Ah, kedukun aja, biar rame, saya dapat penglaris. Nah itu tuh nggak boleh. Kita minta doa kedukun, atau juga kita bersekutu dengan setan. Kalau kalian tahu mah, ada yang pernah dengar ada orang bersekutu sama setan? Gimana caranya? Gak tahu apa juga soalnya, bapak gak pernah. Nanti kalau bapak nyobain, nanti bapak kasih tahu. Ya, gak boleh. Gak boleh lagi ya. Nah, dalil nafi tentang tawakal. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 23. Coba kalian buka Al-Quran. Kan bawa Al-Quran? Bawa. Kan bapak dulu bawa Al-Quran ya. Nah, coba cari surat Al-Maidah ayat 23. Siapa yang udah nyari? Cung. Kamu udah? Udah. Coba bacakan surat Al-Maidah ayat 23. Itu berarti. Ya emang banget ya bawa cari ya. Sok cari. Udah, siapa yang udah nemu Al-Maidah 23? Udah, Pak. Sudah, coba Pauja bacain surat Al-Maidah ayat 23. Duluan bisa, Pak. Ya udah, bisa sok bacain. Pauja tolong bacain artinya. Artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah. Masukilah pintu gerbang negeri ini untuk menyerang mereka penduduk Baitul Maqdis. Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Nah, tadi kan disebutin kan di bait ayat terakhirnya gitu. Bertawakallah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Nah, jadi manusia dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila manusia tersebut sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di Ali Imran juga dijelaskan Ali Imran ayat 59. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jadi di surat Al-Imran juga dijelaskan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal setelah melaksanakan usaha dengan maksimal. Oke. Nah, satu contoh perilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, yang pertama, orang yang bertawakal berarti menunggu keberhasilan apa yang diusahakannya. Jadi, misalnya kita udah mengusahakan sesuatu nih. Kita misalnya Bapak dulu kan pernah kuliah. Bapak teh kuliah di UIN Bandung, saya kuliah di Bandung. Tahu kalian? Dulu Maria. Harusnya Bapak yang ngomong gitu, kenapa gitu ah? Nanti aku tahu. Oh, kamu tahu? Bapaknya Mama. Oh, kamu di AIN. Oh, nanti kakinya Bapak berarti. Nah, dulu Bapak teh kayak pengen masuk UIN kan? Bapak teh kan dulu nggak pinter-pinter amat ya orangnya ya. Kenapa di sini dulu, Pak? Nah, itu gara-gara Takdir. takdir. Nah, Bapak teh kan belajar. Tapi Bapak juga berdoa gitu kepada Allah semoga keterima gitu kan. Walaupun kita teh kan kayak belum pasti ya kita diterima atau enggak. Tapi kita sambil menunggu keputusannya gimana, tapi kita juga sambil berdoa gitu kan. Selalu berdoa. Berdoanya boleh di mana saja? Boleh berdoa di mana saja juga boleh. Cuma asal jangan kalau bisa jadi kamar mandi. Oh, kirain habis sholat aja berdoa. Enggak, kita mau pergi juga di jalan nih. Kalau kalian pulang sekolah berdoa juga, ada doanya. Gimana? Oke, yang kedua, di saat tawakal hendaknya meningkatkan intensitas doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang diingini berhasil dengan baik. Nah, kalau misalnya kata Pak Oja kan tadi benar. Kiranya berdoa teh habis sholat aja. Emang kita harus setiap habis sholat teh harus selalu berdoa. Tapi kalau kita ingin sesuatu yang ingin kita capai, kita harus usahakan terus nih doanya, kayak terus push doanya gitu. Kayak misalnya, pushnya kayak di apa ya, di push teh bahasa Indonesia-nya? Diingatkan ya, di maksimalkan gitu lah. Kayak
menjawab sahabat Rasul teh, saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tuh udah diserahkannya kepada Allah gitu. Mau bertanya hilang, dia mau bertanya hilang, mau bertanya hilang, mau bertanya ada juga ya udah bertawakal sama Allah aja sahabat teh. Lalu Rasulullah bersabda lagi, ikanlah dulu, lalu bertawakallah. Jadi kita usaha dulu nih, supaya sebetulnya gak hilang. Jangan langsung tiba-tiba udah bertawakal aja. Jadi kita harus usaha di ikhtiar dan tawakal itu benar-benar saling bertautan, saling berkaitan. Lalu pelajarannya ialah tawakal harus didahului oleh ikhtiar atau usaha yang nyata. Oke. Lalu ada dampak positif dari tawakal. Oke. Nah, yang pertama ialah meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha dan Allah Subhanahu Wa Taala ialah penentunya. Yang keempat, memperoleh keteguhan hati. Yang kelima, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Nah, ini tugasnya catat ya buat kalian ya. Ya, catat dulu aja, soalnya Bapak udah habis jamnya gitu ya. Ya, PR aja, soalnya Bapak udah habis jam kerja ini. Bukan jam kerja, jadi kan ada matkul ada pelajaran lain ya Bapak ya. Takutnya ibunya udah nunggu di luar soalnya. Jadi Bapak harus udah beres ini. Cukup banget ya Pak. Sendiri Pak. Sendiri ya, kita tugasnya enggak dari foto, dari tulis udah. Oke. Nah, kita simpan materinya. Jadi tawakal adalah mencerahkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha secara atau ikhtiar secara maksimal. Lalu tawakal yang benar ialah menjadikan hati tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keputusan terbaik. Lalu tawakal kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala perbuatan syirik yang harus dihindari. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak ya. Makasih. Jadi ada kata-kata dulu di ini. Mari kita jadikan tawakal sebagai kekuatan bukan kelemahan. Nah, sebelum Bapak pulang nih, Bapak, kayaknya kita berdoa dulu ya. Tapi lu deh, kayaknya lagi tidur tapi udah aman gantiin buat berdoa ya sebelum kita pulang ya. Oke, teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, oke kita berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin keluar ya. Ya.